Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dima Melati. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya merancang dan mengimplementasikan user interface pada Java NetBeans. Nah, di sini kita lihat rancangannya terlebih dahulu karena saya sudah merancang. Jadi kita lihat rancangannya terlebih dahulu dan saya merancang menggunakan aplikasi Draw.io. Ini rancangan yang akan saya implementasikan pada Java NetBeans. Ini seperti ini gambarannya. Nah, setelah itu kita lanjut saja untuk melihat implementasi, untuk melihat aplikasi yang sudah saya implementasikan. Nah, ini. Jadi, sebelum seperti ini, nah, kita masuk ke file terlebih dahulu. Kita masuk ke file, lalu new project. Nah, setelah seperti ini, langsung kita klik next. Setelah itu ini ganti ya, teman-teman. Ganti, misalnya di sini contohnya di sini contohnya kalkulator. Nah, finish. Nah, sudah ada ya teman-teman di sini kalkulator. Nah, di situ kita klik kanan. Kita klik kanan. Yeah. Okay. Nah, klik kanan ini kita masuk ke JFrame From. Nah, di sini kita ganti lagi menjadi from kalkulator. Nah, finish. Maka dia tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita lihat aplikasi yang sudah saya implementasikan. Karena itu cara tutorial untuk bagaimana bisa seperti ini. Nah, ini aplikasi yang saya sudah implementasikan. Di sini kalkulator diskon. Nah, ini membutuhkan palet palet label. Palet label ini fungsinya untuk menambahkan teks atau judul yang akan kita buat. Nah, judul yang akan saya buat kan kalkulator, maka labelnya itu berisi kalkulator. Nah, di sini kan bisa kita rubah ya, ini fontnya. Maka kita bisa masuk ke properties ini. Nah, di sini juga ada teman-teman. Nah, di sini juga ada properties, maka kita ubah. Nah, kita bisa rubah di sini, terserah kita. Jadi sesuai apa yang kita mau. Nah, entah kalian mau nyoba yang manapun itu, jadi kalian juga bisa mencobanya di sini. Nah, setelah itu nama barang, harga, dan diskon. Nama barang, harga, dan diskon juga di sini sama, menggunakan label juga. Tapi sebelumnya di dalam nama barang, harga, dan diskon ini ada palet yang bernama panel. Ini di dalam ini kan ada ya teman-teman. Nah, ini. Nah, palet yang bernama panel. Palet itu adalah sebuah wadah yang bisa Nah, jadi palet ini adalah sebuah wadah untuk menampung
komponen-komponen lain. Jadi dalam panel ini ada label, begitu pula ada text file di sini. Jadi di dalam semua ini juga ada yang namanya apa di sini? Nah, jadi sebelum ada nama barang, harga, dan diskon, ini dalamnya ini ada panel. Panel ini adalah wadah, suatu wadah yang fungsinya untuk menampung komponen-komponen lain. Jadi di sini sudah terbukti ya teman-teman bahwa dalam panel ini ada label, begitu pula ada next field. Di sini next field ini untuk apa namanya? Untuk menginputkan suatu teks. Nah, di sini sudah. Lalu ada hitung. Nah, hitung ini menggunakan buton ini. Hitung menggunakan buton. Jadi, buton ini fungsinya Nah, di sini menggunakan buton. Jadi, buton ini fungsinya adalah tombol, suatu tombol untuk menjalankan aksi atau untuk menjalankan aksi pada saat kita klik. Sama, ini juga reset, lalu keluar. Jadi, pada hitung, reset dan keluar ini adalah menggunakan palet yang bernama buton. Nah, setelah itu ada harga akhir. Harga akhir juga menggunakan label, dan ini ada text file juga sama. Nah, untuk pewarnaan harga di sini, untuk pewarnaan seperti hitung, reset, dan keluar di sini, kalian bisa klik seperti ini. Di sini saja. Kalian bisa klik ini sesuai apa yang kalian mau di sini. Jadi, misalkan mau warna hijau ini. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini cocok atau enggaknya. Di sini misalkan ungu, biru. Jadi gimana kalian memilih warnanya warna apa. Nah, lalu ada untuk apa namanya? Nah, lalu di sini ada untuk meresponsifkan. Nah, cara meresponsifkannya itu kita lihat di sini. Nah, jadi cara responsif itu auto resizing, kita klik horizontal dan vertikalnya. Setelah itu kita masuk ke kolom yang tadi ini, text file ini. Nah, sama ini juga kita klik horizontal dan vertikal. Sama saja ini juga kita klik. Nah, lalu ini. Nah, setelah semuanya kita klik, kita bisa coba apakah dia responsif atau tidak. Dan di dalam text field ini, kita change variable name. Kita change dulu, kita ubah dulu variabel namanya. Yang tadinya misalnya di sini teks. Nah, kan tadinya kan J text field 1. Nah, ini kita rubah. Caranya seperti ini, change. Nah, nanti kita rubah. Jadi apa? Jadi txt nama. Jadi kita ambil depannya saja nama. Oh, oke. Sama, di sini juga sama. Nah, txt harga. Kalau misalkan dia beda palet nih, contohnya seperti hitung.
Hitungkan ini menggunakan palet yang bernama Button. Kita lihat. Nah, jadi nama variabel namanya itu yang berarti kita tuliskan di sini BTN hitung. Lalu BTN reset dan BTN keluar. Harga akhir dan ini juga sama. Nah, ini juga sama TXT hasil. Nah, setelah itu kita coba apa namanya? Kita coba untuk run ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita run. Kita masuk, kita coba ya teman-teman apakah ini responsif atau tidak. Nah, ini responsif. Jadi kita masukkan nama barang. Contohnya di sini nama barangnya satu bungkus plastik. Harganya misalnya 15.000. Diskonnya 5%. Nah, maka kita akan kita akan klik hitung ini. Jadi fungsinya button ini seperti tadi, ini untuk mengklik apa yang udah kita tuliskan di sini. Jadi di sini kan hitung, berarti kita klik hitung. Nah, maka harganya itu harga akhir ya. Harga akhirnya itu 14.250 perak gitu. Nah, di sini contohnya lagi ya. Misalkan di sini contohnya nama barangnya baju. Harganya biasanya misal ya 200.000. 150. Diskonnya kan biasanya sering diskon. Nah, itu 50% misalnya teman-teman. Nah, kita hitung. Maka harga bajunya itu 75.000. Kita klik reset. Nah, dia akan menghilang. Nah, kita klik keluar. Nah, maka dia akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan menyebutkan palet-palet pada Java NetBeans. Yang pertama ada swing container. Dari swing container ini yang pertama ada panel. Panel ini apa sih? Suatu wadah sederhana yang fungsinya untuk menampung komponen-komponen lain. Contohnya seperti tadi. Nah, setelah itu ada split pane. Split pane itu apa sih? Split pane ini untuk membagi tampilan menjadi dua bagian. Nah, setelah itu ada toolbar. Toolbar ini apa? Untuk mengumpulkan, jadi toolbar itu untuk mengumpulkan tombol-tombol atau menu-menu kecil yang ada biasanya itu ada di atas aplikasi. Nah, ada internal frame. Internal frame ini adalah jendela kecil dalam aplikasi utama. Setelah itu ada tablet pen. Tablet pen ini biasanya tablet pen ini biasanya untuk menampilkan beberapa layar atau menampilkan beberapa halaman dalam bentuk tab gitu. Scroll pen ini fungsinya untuk memberi gulir. Jadi dia akan memberikan gulir pada teks yang berisi panjang. Desktop pen ini apa? Desktop pen ini untuk wadah untuk merancang untuk menampung banyak internal. Jadi desktop ini wadah yang bisa menampung banyak internal. Ada layered pen. Nah, ini itu adalah wadah untuk wadah lapisan-lapisan wadah untuk menampung komponen-komponen yang lainnya. Jadi dia bisa bertumpuk gitu. Nah, setelah itu ada label. Di sini label ini dari swing controls ya, teman-teman.
Label-label ini untuk menambahkan teks atau suatu judul seperti tadi, atau bisa juga dia berbentuk gambar, menambahkan gambar. Toggle button yaitu tombol on off. Selanjutnya ada checkbox. Checkbox itu adalah pilihan centang yang bisa dipilih salah satu saja. Dan ada radio button. Radio button itu pilihan tunggal nih. Contohnya seperti ini. Radio button. Kita masukkan panel. Setelah itu kita kan ini akan memilih tunggal. Di sini radio button. Nah, setelah radio button kita tambahkan button group ini untuk misalnya. Nah, kita cek di sini. Nah, jadi ini pilihan tunggal yang dimaksud radio button ini. Ini yaitu pilihan tunggal. Jadi kita bisa pilih salah satu. Setelah radio button ada combo box. Combo box ini adalah pilihan yang bisa dipilih dari daftar. Jadi kita memilih pilihan bisa dipilih dari daftar tersebut. Nah, scroll bar ini adalah komponen untuk menggulir. Jadi kalau misalkan scroll bar itu menggulirnya secara manual. Lalu setelah itu ada progress bar untuk menampilkan proses. Jadi seperti loading gitu. Itu adalah proses bar. Ada password. Password ini untuk input password. Jadi password itu kan adalah teks yang disembunyikan. Jadi di sini fungsinya password file ini untuk menampilkan untuk menginput password. Setelah password ada separator. Separator ini garis pemisah antara komponen. Jadi dari komponen A ke komponen B menggunakan separator itu, jadi dia berpisah menggunakan separator ini. Ada editor pen. Ini editor pen. Editor pen ini untuk menampilkan atau mengedit konten-konten. Di sini ada checkbox. Checkbox ini adalah pilihan centang. Jadi pada checkbox ini pilihan centangnya bisa satu-satu gitu. Ada grup button ini untuk mengelompokkan radio button seperti tadi yang sudah saya contohkan. Nah, setelah itu ada list. List ini apa? List ini untuk input suatu teks banyak barisnya. Nah, ada text area. Text area ini, list ini untuk menampilkan daftar item, lalu text area ini untuk menginput teks banyak baris. Ada formatted file. Formatted file ini untuk menginput dengan format tertentu saja. Loncat silinder. Silinder ini untuk mengatur nilai untuk mengatur nilai dengan cara digeser. Ada spinner. Spinner ini untuk menginput angka atau opsi dengan tombol naik spinner. Nah, jadi ini di sini tombol-tombolnya. Jadi kita bisa menggulir angka dari tombol ini, dari tombol ini yang bawah atas ini. Ada text pen. Text pen ini text area yang lebih kompleks. Lalu ada tree. Tree ini apa? Untuk menampilkan data berbentuk tree ini fungsinya untuk menampilkan data Tree ini untuk menampilkan data berbentuk hierarki. Contohnya itu pada folder gitu.
Nah, setelah itu ada tabel. Tabel ini untuk menampilkan data pada bentuk tabel. Terus ada juga tabel. Ada juga di sini swing menu. Nah, yang pertama ada menu bar. Menu bar itu apa? Menu bar itu menu utama di bagian atas. Setelah itu ada menu untuk menu drop down, ada menu item. Jadi menu item itu adalah isi dari menu yang bisa diklik. Ada menu item checkbox. Menu item checkbox itu bisa diklik, bisa dicentang gitu. Jadi menunya itu, pilihan menunya itu bisa dicentang. Bisa dicentang antara aktif atau tidaknya. Bisa aktif, bisa juga non-aktif. Ada radio, ada menu item radio button. Menu item radio button itu menu dengan pilihan tunggalnya. Jadi hanya satu yang bisa dipilih. Nah, setelah itu ada pop-up menu. Pop-up menu itu adalah menu yang muncul saat diklik. Jadi menunya itu dia bakalan muncul setelah dia diklik. Nah, di sini ada separator lagi. Seperti tadi, separator itu adalah garis pemisah antara menu satu ke menu yang lainnya. Nah, setelah itu ada dialog. Dialog ini apa? Dialog ini adalah jendela kecil untuk suatu pesan atau input. Lalu ada juga color hoster. Color hoster ini untuk memilih warna. Jadi kalian memilih warna, mau warna apa. Di sini di color hoster. Ada option pen. Option pen ini adalah suatu dialog sederhana seperti pesan, input, dan konfirmasi. Ada juga frame. Frame ini untuk jendela utama aplikasi. Ada file scouser. File scouser ini untuk memilih file dari komputer ataupun dari komputer untuk meng-save atau membuka. Setelah itu ada juga glue. Glue ini apa? Glue ini untuk memberi jarak fleksibel antar komponen. Ini glue yang ini. Nah, ada juga di sini horizontal glue. Horizontal glue ini memberi jarak fleksibel secara horizontal. Ada juga horizontal stroke. Horizontal stroke ini untuk memberikan jarak tetap secara horizontal. Jadi memberikan jaraknya itu tetap horizontal. Ada rigid area. Ada juga rigid area. Rigid area ini fungsinya untuk memberikan ruang kosong. Ada juga rigid area. Rigid area ini yaitu memberikan ruang kosong dengan ada rigid area. Rigid area ini untuk memberikan nilai kosong dengan tetap. Ada vertical glue. Vertical glue ini fungsinya untuk mengisi ruang kosong secara vertikal dan kalau vertical glue ini untuk memberikan ruang kosong secara vertikal, kalau vertical stroke ini untuk memberikan jarak tetap secara vertikal. Di sini ada AWT. Yang pertama ada label. Label yang di sini ini label menampilkan teks, jadi tidak bisa diedit gitu. Kalau teks file ini input teks satu baris sama seperti tadi. Ada list juga menampilkan daftar pilihan. Scroll pen seperti tadi juga memberikan scroll pada komponen. Ada yang berbeda yaitu di sini ada canvas. Canvas ini untuk apa? Canvas ini untuk menggambar grafik atau custom gitu. Terus pop-up sama menu yang bisa muncul saat diklik. Ada buton juga untuk
tombol untuk menjalankan suatu aksi, lalu ada text area. Lalu di sini ada text area. Text area ini adalah fungsinya untuk menginput untuk menginput teks banyak garis. Ada ada choice di sini untuk drop down pilihan. Jadi kalau misalkan choice itu sama seperti combo box gitu. Terus ada scroll bar. Scroll bar itu untuk menycroll secara manual. Ada panel. Panel ini wadah untuk menampung komponen lain. Jadi di sini ada kesamaan-kesamaan gitu. Ada juga menu bar untuk menu utama pada file atau untuk edit dan lain-lain juga. Dan terakhir ada Cosbin. Ada Cosbin ini untuk menambahkan komponen Java Bean. Untuk menambahkan komponen Java Bean ke custom ke dalam GUI. Jadi untuk menambahkan komponen ada Cosbin. Cosbin ini untuk menambahkan komponen apa? Komponen Java Bean custom ke dalam GUI. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.